Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2020. Kita masuk mata pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buka buku tema halaman 54 sampai 56. Ibu jelaskan, simak baik-baik. Kewajiban ketika memelihara hewan. Kewajiban yang pertama adalah memberi makan dan minum hewan peliharaan. Jadi kalau kita mempunyai hewan peliharaan, maka kita hendaknya setiap hari memberi makan dan minum hewan kita. Yang kedua, membersihkan, memandikan dan merawat hewan peliharaan. Secara rutin agar hewan tersebut sehat badannya. Yang ketiga, membersihkan kandang hewan peliharaan. Tujuan dibersihkan kandang hewan peliharaan agar tidak menjadi sarang penyakit. Yang keempat, kewajibannya memberikan kasih sayang pada hewan peliharaan. Misalnya kita mengelus-elus hewan peliharaan kita. Berikutnya Ibu jelaskan dampak bagi hewan bila kita melaksanakan kewajiban. Dampak yang pertama, kesehatan hewan akan terjaga. Dampak yang kedua, bertahan hidup lama. Dan yang ketiga, tubuh hewan menjadi bersih. Berikutnya dampak bagi lingkungan sekitar. Kalau tadi dampak bagi hewan bila kita melaksanakan kewajiban, sekarang dampak bagi hewan, bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Dampak yang kedua, lingkungan tidak berbau. Dan yang ketiga, hewan tidak mengganggu lingkungan. Selanjutnya, kalau tadi tentang kewajiban ketika memelihara hewan, sekarang Ibu jelaskan tentang hak ketika memelihara hewan. Yang pertama, dapat bermain dengan hewan peliharaan. Hak yang kedua, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Jadi kalau kita mempunyai hewan peliharaan, jadi kita terhibur melihatnya. Yang ketiga, menghilangkan kejenuhan dengan melihat kelucuan hewan tersebut. Dan yang keempat, mendapatkan kasih sayang dari hewan peliharaan. Berikutnya kita masuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buka buku temanya halaman 91 sampai dengan 92. Hari ini kita membahas tentang melestarikan hewan langka. Ibu jelaskan, hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan tersebut tempatnya adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini adalah tempat pelestarian sekaligus tempat perlindungan hewan-hewan langka yang hampir punah. Tempat yang kedua adalah Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Tempat yang ketiga adalah cagar alam. Cagar alam ini adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan
tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Selanjutnya adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik atau masyarakat. Contoh-contoh hewan langka yang dilindungi adalah, contohnya yang pertama, badak bercula satu. Badak bercula satu ini dapat kita jumpai di daerah Pulau Jawa atau tepatnya di ujung kulon dan juga di Pulau Sumatera. Contoh yang kedua adalah penyu hijau. Penyu hijau itu terdapat di Pulau Derawan, yaitu tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah macan tutul. Nah, macan tutul ini terdapat di Pulau Kangean, Pulau Nusa Kambangan, dan Pulau Sempu di daerah Jawa Tengah. Contoh hewan langka yang dilindungi adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini dapat kita jumpai di Papua. Nah, kita sebagai warga masyarakat harus ikut dalam menjaga alam sekitar dan melestarikan hewan langka agar tidak mengalami kepunahan. Itulah penjelasan Ibu tentang PPKN, kewajiban ketika memelihara hewan, dampak bagi hewan bila kita melaksanakan kewajiban, dampak bagi lingkungan sekitar, dan hak ketika memelihara hewan. Dan bahasa Indonesia yaitu tentang melestarikan hewan langka dan contoh-contoh hewan langka yang dilindungi.